Pernah nggak sih kepikiran mau investasi emas, tapi terus ragu, aduh, telat nggak ya? Harganya udah naik banget nih. Nah, kalau kamu pernah mikir gitu, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang galau soal ini. Tapi tenang, di video kali ini, kita bakal kupas tuntas mitos dan fakta soal investasi emas yang jarang banget dibahas. Kita akan cari tahu, apa beneran udah terlambat? Atau justru sekarang saatnya yang pas buat mulai? Yuk, kita bongkar sama-sama. Sampai ke akarnya, investasi emas itu sering banget dianggap sebagai safe haven. Maksudnya, pas ekonomi lagi gonjang-ganjing, harga saham anjlok, nilai mata uang turun, emas malah cenderung stabil atau bahkan naik. Kenapa bisa begitu? Karena emas itu aset fisik yang jumlahnya terbatas. Beda sama uang yang bisa dicetak terus-terusan sama pemerintah, emas di bumi ini ya segitu-gitu aja. Inilah yang bikin nilainya terjaga dari gerusan inflasi. Coba deh inget, uang Rp100.000 10 tahun lalu bisa dapat apa aja, bandingin sama sekarang. Beda banget kan? Nah, kalau kamu punya emas, daya belinya cenderung lebih awet. Jadi, emas itu kayak pelindung nilai kekayaan kita dari waktu ke waktu. Oke, sekarang pertanyaan utamanya. Telat nggak sih kalau mulai sekarang? Jawabannya, nggak ada kata terlambat untuk investasi emas. Kenapa? Karena tujuan utama investasi emas itu bukan buat cari untung cepat atau trading harian. Emas itu untuk investasi jangka panjang, minimal 5-10 tahun. Jadi, mau harga hari ini naik sedikit atau turun sedikit, itu nggak terlalu ngaruh untuk tujuan jangka panjang. Anggap aja ini lagi nabung buat masa depan, tapi dalam bentuk yang lebih tahan banting daripada uang kertas. Jadi, kalau kamu mikir harga sekarang udah ketinggian, coba deh lihat grafik harga emas 10 atau 20 tahun ke belakang. Kamu akan lihat kalau trennya itu selalu naik. Jadi, harga yang kelihatan tinggi hari ini bisa jadi kelihatan murah banget 10 tahun lagi dari sekarang. Terus, ada fakta menarik yang jarang orang tahu. Investasi emas itu nggak harus langsung beli 1 kilogram batangan loh. Sekarang udah gampang banget. Kamu bisa mulai dengan nominal yang sangat kecil. Bahkan seharga secangkir kopi kekinian. Ada yang namanya tabungan emas digital di berbagai platform terpercaya. Kamu bisa nabung emas sedikit demi sedikit. Misalnya 50.000 atau 100.000 setiap gajian. Nanti kalau gramasinya udah cukup, baru deh bisa kamu cetak jadi emas fisik. Ini ngebuka pintu banget buat siapa aja yang mau mulai investasi. Nggak peduli berapapun modal awalnya. Jadi, alasan nggak punya modal gede udah nggak relevan lagi. Yang penting itu konsisten. Nah, tapi jangan salah. Investasi emas juga ada seninya. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, kenali jenis-jenis emas. Ada emas perhiasan, ada emas batangan, atau logam mulia. Kalau tujuannya murni investasi, lebih disarankan pilih logam mulia. Kenapa? Karena harga jual kembalinya atau buybacknya lebih tinggi. Kalau emas perhiasan, harganya seringkali dipotong biaya pembuatan yang lumayan besar pas kamu mau jual. Jadi, nilainya nggak semaksimal logam mulia. Pastikan juga kamu beli emas dari tempat yang terpercaya ya, yang ada sertifikat keasliannya. Jangan sampai tergiur harga murah, tapi ternyata palsu. Kesalahan umum lainnya yang sering dilakukan pemula adalah panik. Misalnya, baru beli emas 2 minggu, harganya turun sedikit, langsung panik dan dijual rugi. Ingat, emas itu maraton, bukan sprint. Fluktuasi harga jangka pendek itu wajar banget. Kuncinya adalah sabar dan disiplin. Tetap pada rencana awalmu untuk investasi jangka panjang. Jangan gampang goyah sama pergerakan harga harian. Justru, saat harga lagi turun, itu bisa jadi kesempatan bagus buat nyicil atau nambah porsi investasi emas kamu dengan harga yang lebih murah. Ini yang disebut strategi dollar cost averaging atau nabung rutin. Sekarang, gimana cara mulainya? Gampang banget. Pertama, tentukan tujuan finansialmu. Kamu nabung emas ini buat apa? Dana pensiun, biaya pendidikan anak, atau sekadar buat dana darurat? Dengan punya tujuan yang jelas, kamu bakal lebih termotivasi buat konsisten. Kedua, tentukan budget. Sisihkan sebagian dari penghasilanmu setiap bulan khusus untuk investasi emas. Nggak perlu besar, yang penting rutin. Ketiga, pilih platform atau tempat pembelian yang aman dan terpercaya. Lakukan riset kecil-kecilan, bandingkan biaya administrasi dan reputasinya. Setelah itu, tinggal eksekusi. Mulai aja dulu, sekecil apapun itu. Jadi, kembali ke pertanyaan awal. Terlambat atau masih untung? Jawabannya jelas.
Masih sangat untung untuk memulai sekarang. Jangan biarkan keraguan menahanmu untuk membangun fondasi keuangan yang lebih kuat di masa depan. Anggap aja setiap gram emas yang kamu kumpulkan itu adalah satu bata untuk membangun benteng keamanan finansialmu. Waktu terbaik untuk menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Waktu terbaik kedua adalah hari ini. Sama halnya dengan investasi emas. Semoga penjelasan ini bisa membuka wawasan baru dan menghilangkan keraguanmu ya. Ingat, investasi itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Yang paling penting adalah memulai langkah pertama. Jangan cuma ditonton, ayo langsung praktikkan. Kalau kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-temanmu yang mungkin juga lagi galau soal investasi emas. Dan tentunya, subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan tips-tips finansial keren lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.